Sinta, siswi kelas 11 IPA 3 di sebuah SMA negeri terkenal di Jawa Timur, adalah gadis yang nyaris tak bersuara. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, matanya sayu. Ia selalu duduk di pojok belakang kelas, tak pernah ikut kumpul, dan pulang selalu sendiri. Tak ada yang tahu banyak tentang hidupnya. Ayahnya meninggal sejak kecil, ibunya jarang terlihat. Sinta hidup dalam diam, dan di mata teman-temannya, itu aneh. Keanehan itu jadi alasan bullying. Awalnya hanya sindiran kecil, panggilan-panggilan seperti si buta, hantu kelas, atau mayat hidup. Tapi makin lama makin menjadi. Nisa, ketua geng cewek di kelas, bersama 3 orang temannya mulai mempermalukan Sinta di depan umum. Buku Sinta disobek, tasnya dibuang ke tong sampah, bahkan pernah bajunya ditarik hingga sobek saat jam kosong. Puncaknya terjadi saat ulang tahun sekolah. Kelas mereka tak ikut lomba, tapi malah membuat video prank. Sinta dijebak untuk dikunci di kamar mandi belakang sekolah. Mereka merekam reaksinya yang panik dari balik pintu. Video itu disebar ke grup kelas dan beberapa anak tertawa puas melihat Sinta menangis-nangis sambil menggedor pintu. Guru? Mereka tahu tapi mengabaikan. Sinta dianggap anak aneh, sulit diajak komunikasi. Bahkan wali kelasnya pernah berkata di depan kelas, "Kamu tuh harus lebih supel, Sin. Jangan bikin suasana kelas suram terus." Anak-anak tertawa dan Sinta hanya menunduk. Hari-hari makin berat. Sinta sering datang lebih pagi dan pulang lebih malam hanya untuk menghindari teman-teman. Tapi tekanan mental terus menumpuk. Ia mulai sering mengurung diri di UKS. Bahkan satpam pernah melihatnya duduk diam di bawah tangga, menatap kosong ke dinding selama lebih dari 1 jam. Sampai suatu pagi, kejadian yang mengguncang seluruh sekolah terjadi. Hari itu, saat upacara bendera, kelas 11 IPA 3 kosong. Namun ketika upacara selesai dan murid-murid kembali ke kelas, mereka menemukan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sinta tergantung di depan papan tulis. Lehernya terikat tali rafia yang dililit ke gantungan layar proyektor. Matanya membelalak, lidah terjulur, dan darah mengalir dari telinga serta hidungnya. Di papan tulis tertulis dengan spidol merah, "Terima kasih untuk semuanya. Sekarang giliran kalian." Setelah kematian Sinta, suasana sekolah berubah drastis. Hari itu, pihak sekolah langsung meliburkan seluruh kegiatan belajar selama 3 hari. Namun, ketenangan tak datang. Justru, sejak saat itu, gangguan demi gangguan mulai terjadi, terutama di kelas 11 IPA 3, kelas tempat Sinta bunuh diri. Hari pertama masuk sekolah setelah tragedi, beberapa siswa mulai merasa aneh. AC kelas mati sendiri, padahal sudah dicek teknisi. Lampu sering berkedip, lalu padam total saat pelajaran dimulai. Suasana kelas selalu panas dan gerah, walau ruang lain tetap dingin. Nisa, si pemimpin geng pembuli, jadi yang pertama kena gangguan serius. Malam itu, ia bermimpi berada di kelas sendirian. Di mimpi itu, papan tulis berdarah dan suara Sinta berbisik di telinganya, "Kamu yang paling kejam." Saat terbangun, Nisa mendapati bajunya basah kuyup dengan keringat dan bekas cakar merah di lehernya. Ibunya mengira ia digaruk sendiri saat tidur. Tapi Nisa tahu ia tidak melakukannya. Keesokan harinya, kamar mandi belakang, tempat Sinta pernah dikunci, terkunci sendiri dari dalam. Padahal tidak ada siapapun di dalam. Dari celah bawah pintu, guru piket melihat bayangan kaki berdiri menghadap dinding. Tapi saat dibuka paksa, kamar mandi kosong dan bau amis tercium tajam. Seorang satpam sekolah, Pak Suroso, mengaku sering melihat bayangan gadis berambut panjang berdiri di gerbang belakang sekolah jam 3 pagi. Sosok itu hanya berdiri,
lalu menghilang. Setelah 3 hari berturut-turut melihatnya, Pak Suroso menyerahkan seragam dan resign dengan alasan tidak sanggup menjaga sekolah yang dihuni makhluk halus. Kesurupan mulai jadi hal biasa. Setiap hari selalu ada murid yang berteriak histeris di tengah pelajaran. Beberapa menyebut nama Sinta, ada yang berbicara dengan suara berat dan menakutkan. Seorang murid laki-laki bahkan naik ke atas meja dan menjerit, "Sinta datang!" Dia marah. Sebelum pingsan dan dibawa ke UKS, guru-guru mulai panik. Kepala sekolah memanggil ustaz untuk ruqyah satu kelas. Tapi begitu doa dibacakan, lampu meledak dan seorang siswi muntah darah. Saat itulah semua sadar. Arwah Sinta belum pergi. Ia masih di sini, mengawasi, menunggu, dan terornya baru saja dimulai. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Suasana kelas 11 IPA 3 makin muram. Beberapa siswa sudah mulai enggan masuk sekolah, apalagi mereka yang pernah membuli Sinta. Tapi salah satu dari mereka, Rian, masih bersikap sok santai. Ia justru tertawa-tawa saat teman-temannya cerita soal gangguan. "Ah, itu cuma sugesti. Sinta kan cuma cewek cupu. Mana mungkin balik jadi hantu," katanya sambil menginjak-injak foto Sinta yang ditempel di papan mading sekolah oleh OSIS sebagai tanda belasungkawa. Tapi malamnya, Rian tak pernah sampai rumah. Sore itu ia pulang lebih dulu, naik motor seperti biasa. Teman-teman satu kelas sempat melihatnya menyusuri jalan utama di dekat perlintasan rel kereta. Beberapa menit kemudian, warga sekitar digemparkan dengan suara tabrakan keras. Tubuh Rian ditemukan terlempar lebih dari 20 meter. Motornya remuk dan bagian kepalanya pecah parah. Menurut saksi mata, Rian seperti mengerem mendadak lalu menoleh ke belakang sebelum motornya oleng dan tertabrak truk dari arah berlawanan. Namun, yang membuat warga merinding adalah perkataan sopir truk. "Saya ngerem karena lihat ada cewek berseragam SMA berdiri di tengah jalan. Tapi pas saya turun, cuma si cowok itu yang ada. Kepala udah hancur." Di lokasi kejadian, polisi menemukan bercak darah yang membentuk jejak langkah menuju ke semak-semak, tapi tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, kabar kematian Rian tersebar cepat. Sekolah mendadak sepi. Beberapa siswa tidak masuk, terutama mereka yang terlibat langsung dalam kasus bullying Sinta. Nisa terlihat pucat dan mulai histeris setiap kali mendengar nama Sinta disebut. Saat pemakaman Rian, langit turun hujan deras. Peti jenazah sempat tergelincir dari pegangan pengusungnya hingga terbuka sebagian. Warga yang melihat isi peti bersaksi bahwa wajah Rian terlihat seperti menyeringai dengan matanya melotot ke atas, seolah menyaksikan sesuatu sebelum mati. Malam itu, 3 murid lain yang ikut dalam perekaman video Sinta bermimpi hal yang sama. Sinta berdiri di tengah kelas, tubuhnya menggantung, tapi tangannya bergerak menunjuk satu persatu wajah mereka sambil berkata, "Kamu selanjutnya." Dan keesokan harinya, satu di antara mereka menghilang tanpa jejak. Setelah kematian tragis Rian dan hilangnya Dani secara misterius, ketegangan di sekolah SMA Citra Bangsa mencapai puncak. Pihak sekolah mencoba menenangkan siswa dengan mendatangkan psikolog, tapi tetap saja satu persatu murid kelas 11 IPA 3 mulai mengalami gangguan psikis. Nisa, si ketua geng pembuli, mulai sering bicara sendiri. Ia mengaku setiap malam mendengar suara Sinta menangis di dalam lemari bajunya. Telinganya berdarah 2 kali setelah bangun tidur, dan ia sempat ditemukan meringkuk di bawah meja kelas sambil menjerit, "Jangan seret aku, Sinta. Maaf, maaf." Namun, bukan Nisa yang jadi korban berikutnya.
Namanya Livia, siswi yang dulu pernah mendorong kepala Sinta ke dalam kloset dan menertawakannya. Selama beberapa hari, Livia selalu murung, duduk diam di kelas dan menatap kosong ke arah kursi Sinta yang kini dibiarkan kosong. Beberapa teman yang mencoba menegur malah mendapat jawaban tak ada yang paham maksudnya, hingga suatu pagi yang mencekam itu terjadi. Saat bel belum berbunyi, dua siswi dari kelas lain menemukan pintu kamar mandi perempuan terkunci. Dari dalam terdengar suara ketukan pelan dan suara isakan tangis. Mereka mengira ada yang pingsan, lalu memanggil guru piket. Pintu didobrak, dan di sana tergantung Livia. Lehernya terjerat dasi sekolah, wajahnya membiru, lidah menjulur, dan matanya terbuka lebar menatap cermin. Di dinding kamar mandi tertulis dengan darah, "Aku hanya mengembalikan rasa sakit yang kalian kasih." Yang membuat guru-guru makin ketakutan, CCTV sekolah sempat merekam Livia masuk kamar mandi sendirian. Tapi setelah diperbesar, ada bayangan kedua masuk bersamanya. Samar, berambut panjang, mengenakan seragam sama seperti siswa SMA. Wali kelas 11 IPA 3 pingsan saat melihat rekaman itu. Sore harinya, semua guru mengadakan rapat darurat. Beberapa mengusulkan pindah kelas untuk murid-murid yang tersisa. Namun kepala sekolah menolak, berharap situasi akan membaik. Ia tidak ingin nama baik sekolah rusak. Namun, malam itu, penjaga sekolah kembali melihat sosok gadis duduk di kursi Sinta, tersenyum sambil memainkan dasi berdarah di tangannya. Dan di cermin kamar mandi tempat Livia bunuh diri, muncul tulisan baru yang tak bisa dihapus. Satu belum cukup. Setelah Livia ditemukan gantung diri, sekolah tak lagi seperti tempat belajar. Kelas 11 IPA 3 berubah seperti ruang kutukan. Pihak sekolah mencoba menenangkan publik dengan pernyataan bahwa kejadian tersebut murni karena tekanan belajar. Tapi siswa-siswi di dalamnya tahu, semua ini bukan sekadar stres, ini hukuman dari arwah Sinta. Pagi itu, kelas 11 IPA 3 masih berusaha mengikuti pelajaran. Tapi, baru 10 menit pelajaran dimulai, AC mati mendadak dan lampu kelas mulai berkedip-kedip. Saat guru fisika baru menuliskan rumus di papan, terdengar jeritan panjang dari belakang kelas. Nisa, tubuhnya kejang-kejang, lalu jatuh dan menggelepar di lantai. Mulutnya berbuih, lalu mengeluarkan suara yang bukan suaranya. Suara itu berat, penuh dendam, dan terdengar seperti suara dua orang berbicara dalam satu tubuh. Kalian pikir Sinta lemah? Dia lihat kalian. Dia tunggu kalian semua. Suasana kelas kacau. Beberapa siswa menangis, sebagian lari keluar. Guru berusaha menahan Nisa, tapi tubuh kecil itu seperti memiliki kekuatan berlipat ganda. Ia menendang meja, merobek bajunya sendiri, dan mencakar wajahnya sampai berdarah. Sampai akhirnya ia jatuh pingsan dengan tubuh membiru. Namun horor tidak berhenti di sana. Tasya, teman dekat Nisa, dan salah satu yang dulu ikut menyebarkan video bullying Sinta, mengalami gangguan aneh. Ia tidak lagi mengenal siapapun. Saat dipanggil orang tuanya, ia menjerit dan bersembunyi di kolong meja, sambil terus berkata, "Jangan paksa aku nyeburin dia lagi. Jangan." 2 hari kemudian, Tasya ditemukan berjalan sendirian di jalan raya tanpa memakai sepatu. Matanya kosong dan tubuhnya penuh luka cakaran. Saat dibawa ke rumah sakit jiwa, ia tak berhenti menggumam, "Sinta, Sinta ada di balik jendela. Dia ikut aku. Dia ikut aku." Para guru mulai kewalahan. Dalam 1 minggu, 1 siswa meninggal, 1 kesurupan, 1 gila, 1 hilang tanpa kabar. Namun belum ada tindakan pasti dari pihak sekolah. Mereka takut, mereka ragu, dan mereka menyangkal. Tapi siswa-siswi mulai sadar, Sinta belum puas.
yang membuat semua makin yakin setiap kejadian aneh selalu terjadi di jam pelajaran, jam yang dulu sering dipakai Sinta untuk duduk diam menahan air mata di kursinya saat semua siswa lain tertawa puas melihatnya dihina. Dan kini bangku kosong Sinta selalu basah, seolah ada seseorang yang duduk di sana menangis. Namanya Pak Darto, satpam senior di Esman Citra Bangsa. Sudah 5 tahun menjaga sekolah itu dan dikenal berani, disiplin, dan sering lembur malam. Tapi sejak tragedi di kelas 11 IPA 3, sikapnya berubah. Tubuhnya yang biasanya tegap, kini sering gemetar. Wajahnya pucat dan ia selalu membawa sajadah kecil di saku bajunya. Semuanya bermula malam pertama setelah kematian Livia. Pak Darto sedang ronda seperti biasa, berjalan melewati lorong kelas. Saat melewati depan kelas 11 IPA 3, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Lampu kelas yang seharusnya mati menyala sendiri. Tirai jendela bergoyang, padahal tak ada angin. Dari celah kaca pintu, ia melihat seseorang duduk di kursi pojok. Posisi Sinta biasa duduk, rambut panjang terurai, kepala menunduk. Pak Darto pikir itu siswa yang tertinggal. Ia segera buka pintu. Kosong, tak ada siapapun. Ia hanya mencium aroma amis, seperti bau darah dan bunga melati busuk bercampur. Di papan tulis muncul coretan, "Aku belum selesai." Sejak malam itu, Pak Darto diteror terus-menerus. Pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kaki berlari-lari di lantai 3. Padahal sekolah sedang kosong total. Saat diperiksa, tak ada siapapun. Tapi selalu ada bekas telapak kaki basah mengarah ke kamar mandi perempuan, tempat Livia gantung diri. Beberapa kali, Pak Darto melihat sosok perempuan berdiri diam di ujung koridor, menatap lurus ke arahnya. Tapi begitu didekati, sosok itu menghilang, menyisakan bayangan samar di dinding dan suara cekikikan kecil yang sangat dingin menusuk telinga. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Pak Darto sedang tidur di pos satpam ketika terdengar ketukan keras dari luar. Ia bangun, membuka pintu, dan di sana berdiri Sinta. Seragamnya robek-robek, wajahnya pucat, dan matanya hitam legam seperti lubang tanpa dasar. Tangannya mengangkat dasi berdarah. Apa aku harus jaga sekolah ini selamanya? Pak Darto langsung pingsan di tempat. Besok paginya, ia menyerahkan seragamnya, menyodorkan surat pengunduran diri tanpa kata-kata. Ia tak bicara apapun kepada siapapun, hanya satu kalimat yang keluar sebelum pergi. Sekolah ini sudah dikutuk, akan ada lagi dan lagi, sampai semua lunas. Kini malam di Esman Citra Bangsa tak pernah benar-benar sunyi. Penjaga baru tak bertahan lebih dari seminggu. Semua tahu, ada yang masih mondar-mandir di lorong lantai 3, tak mau pergi. Hari Senin, upacara bendera terasa hambar. Para siswa berdiri dengan tatapan kosong. Guru-guru pun mulai gelisah. Tidak ada yang berani menyebut nama Sinta, tapi semua tahu sesuatu sedang mengintai mereka. Dan kejadian yang paling membuat bulu kuduk berdiri terjadi saat jam pertama kelas 11 IPA 3 dimulai. Jam pelajaran biologi. Saat Bu Ririn masuk dan menyalakan lampu, semua padam. AC yang awalnya menyala, mati seketika. Lampu berkedip, lalu gelap total. Semua berasumsi pemadaman, tapi anehnya hanya terjadi di kelas mereka. Ruang sebelah masih terang. Beberapa siswa sudah menggigil. Bangku paling pojok, tempat duduk Sinta dulu, terlihat basah. Bekas air, seperti orang habis duduk dengan rambut meneteskan air. Dan dari arah bangku itu muncul bau busuk, campuran darah basi dan bunga melati busuk yang menusuk hidung. Bu Ririn mencoba tenang dan tetap mengajar. Tapi belum 5 menit ia berbicara, mendadak papan tulis berguncang sendiri.
Spidol yang ia taruh di meja terlempar ke tembok dengan keras. Lalu, semua siswa mendengar suara tangis pelan. Suara itu berasal dari bawah kolong meja Sinta. Dina, yang duduk paling dekat, memberanikan diri melihat. Begitu ia jongkok dan melongok ke bawah, tubuhnya langsung gemetar, lalu menjerit. Ada dia di kolong. Para siswa panik. Beberapa lari keluar kelas, sebagian lain jatuh tersungkur. Bu Ririn langsung menyuruh semua keluar, tapi pintu kelas terkunci dari dalam. Lampu mendadak menyala, tapi cahaya berubah kemerahan. Di papan tulis muncul tulisan besar, "Aku belum diadili." Mereka terjebak. Teriakan, minta tolong, tidak terdengar siapapun. Lalu di antara siswa yang ketakutan, satu siswa, Raka, mulai kesurupan. Suaranya berubah berat. Gantian kalian rasain, gantian kalian dikunci, gantian kalian dibiarin nangis tiap hari tanpa ada yang tolong. Ia mencakar wajahnya, menubruk jendela, hingga akhirnya pingsan dengan darah menetes dari hidung dan telinga. Begitu Raka pingsan, pintu mendadak terbuka sendiri. Semua siswa lari keluar, termasuk Bu Ririn yang tak kuasa menahan tangis. Hari itu, kelas 11 IPA 3 dibubarkan sementara. Tapi, semua tahu, bubar atau tidak, Sinta sudah ada di mana-mana. Ia tidak butuh ruang, ia hanya butuh keadilan. Dan hari itu, semua sadar, ini belum puncaknya. Pagi itu terasa berbeda. Suasana sekolah yang sebelumnya sudah mencekam semakin terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menekan, membuat udara terasa lebih berat dan jalanan menuju sekolah lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak kelas 11 IPA 3 sudah tidak tampak seperti biasanya. Banyak dari mereka yang kelelahan, beberapa bahkan dengan wajah pucat dan mata yang sayu. Ada yang merasa kehilangan semangat, ada pula yang seperti hilang arah. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi dengan Ryan, salah satu siswa yang dulu sangat aktif. Dia termasuk teman yang paling sering mengejek dan membuli Sinta. Hari itu, Ryan tampak gelisah sejak pagi, matanya tak lepas memandang langit biru. Ketegangan di wajahnya semakin terlihat saat bel masuk berbunyi. Siswa-siswa mulai duduk, mengikuti pelajaran di lantai 3. Sekali lagi, lampu kelas dimatikan dengan tiba-tiba. Lalu angin kencang menerpa jendela, meski tak ada yang tahu dari mana asalnya. Dan seperti biasa, bau bunga melati busuk tercium di udara. Semua tahu, itu adalah pertanda buruk. Pelajaran dimulai dengan hening, namun tiba-tiba Ryan menatap keluar jendela dengan mata kosong. Seolah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Semua teman sekelasnya memperhatikannya, tapi tak ada yang berani berbicara. Dan saat itulah sosok itu muncul. Di balkon lantai 3, terlihat Sinta berdiri, menatap Ryan dengan mata yang kosong. Tangan Sinta terangkat, menunjukkan jari telunjuknya yang panjang, menunjuk langsung ke arah Ryan. Semua di kelas merasakan perubahan atmosfer yang sangat mencekam, seolah seluruh tubuh mereka terjepit dalam tekanan yang tak terlihat. Ryan terdiam, lalu berdiri pelan. Semua mata tertuju kepadanya, tapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dengan langkah berat, Ryan berjalan menuju jendela. Semua orang berteriak, mencoba mencegahnya, namun dia tidak mendengar. Tatapannya kosong, seperti terhipnotis. Setelah ia mencapai jendela, ia berhenti sejenak, menatap keluar, lalu berbalik perlahan. Matanya melotot, seolah bisa melihat dunia lain di luar sana. Kemudian, dalam satu gerakan yang tidak terduga, Ryan meloncat keluar dari balkon lantai 3. Semuanya terdiam, tidak ada suara. Semua orang berlarian keluar kelas, menuju tempat Ryan jatuh. Namun, yang mereka temukan hanya tubuhnya yang tergeletak di bawah,
darah mengalir deras dari kepalanya. Wajahnya hancur, namun matanya terbuka lebar, seperti masih melihat sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Polisi datang, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan mengapa Ryan meloncat begitu saja. Tidak ada tanda-tanda penyakit mental, tidak ada tekanan yang begitu berat dari luar. Hanya satu yang bisa dijelaskan oleh teman-temannya. Sebelum melompat, Ryan sempat melihat Sinta di balkon yang menunjuk langsung ke arahnya. Hari itu, seorang siswa hilang, tapi rasa takut itu terus menggerogoti mereka yang masih ada. Sinta belum selesai. Setelah kejadian mengerikan dengan Ryan, Seman Citra Bangsa seolah tidak bisa pulih. Ketakutan terus melanda. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap sudut seolah dipenuhi bayangan yang siap menelan mereka. Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi dengan Nabila, teman sekelas Ryan yang juga bagian dari kelompok yang membuli Sinta. Nabila adalah siswi yang dikenal ceria dan periang, namun belakangan hari-harinya berubah murung. Ia tak bisa tidur nyenyak, sering terbangun tengah malam dengan mata terbelalak, dan selalu terlihat terkejut saat diajak berbicara. Teman-temannya mulai khawatir, namun tidak ada yang lebih khawatir daripada Nabila sendiri. Pada hari Kamis pagi, Nabila tidak datang ke sekolah. Semua menganggapnya hanya sedang sakit, tapi setelah 2 hari berlalu, mereka mulai curiga. Tidak ada kabar dari Nabila dan semua usaha untuk menghubunginya sia-sia. Ponselnya mati, rumahnya tak dijawab siapapun. Teman-temannya mulai mencari, bertanya-tanya ke sana kemari. Namun, tidak ada jejak. Hingga akhirnya, satu informasi yang mengerikan datang dari seorang petugas keamanan sekolah. Petugas itu berkata bahwa ia sempat melihat Nabila pada malam ketiga setelah Ryan meloncat. Dia terlihat berjalan sendirian di lorong lantai 3, terhuyung-huyung seolah mencari sesuatu. Namun, petugas itu mengira Nabila hanya kebingungan karena tidak ada yang menemani. Malam itu, beberapa teman Nabila memutuskan untuk mencari ke sekolah. Mereka memasuki bangunan kosong, berharap menemukan jejak apapun yang bisa menjelaskan hilangnya Nabila. Mereka melewati lorong yang sunyi, dengan suasana mencekam dan bau melati busuk yang semakin kuat. Saat sampai di depan kamar mandi perempuan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, seperti sedang menunggu kedatangan mereka. Mereka mendekat perlahan, dengan hati berdegup kencang. Tiba-tiba, dari dalam kamar mandi, terdengar suara langkah kaki basah. Semua temannya menahan napas, saling berpandangan. Tanpa sadar, salah satu dari mereka membuka pintu kamar mandi itu sedikit. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka langsung terjatuh ke belakang. Nabila berdiri di sana, tubuhnya lemas, dengan mata yang kosong, bercahaya gelap. Rambutnya basah kuyup, meneteskan air hitam, dan bibirnya mengeluarkan senyum tipis yang sangat menyeramkan. Nabila, suara salah satu temannya terhenti, tak mampu berkata apa-apa. Nabila menatap mereka tanpa berbicara, lalu mundur ke dalam kamar mandi, seolah meminta mereka untuk mengikuti. Tapi, begitu mereka melangkah ke dalam, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan keras. Ketakutan melanda, dan mereka berlari keluar secepatnya. Sejak saat itu, tak ada yang berani datang lagi untuk mencari Nabila. Nabila hilang, dan semua yang tahu tak berani menceritakan lebih banyak. Sudah hampir 2 minggu sejak Nabila menghilang, dan ketegangan semakin memuncak. Suasana sekolah tak lagi sama. Kelas terasa sunyi dan hening, bahkan meskipun jam pelajaran terus berjalan. Semua siswa yang masih bertahan
hanya bisa merasakan atmosfer tegang yang memenuhi udara, sementara mereka yang dulu membuli Sinta mulai merasa teror yang tak terhindarkan. Kali ini, giliran Agus yang menjadi korban. Agus, seorang siswa yang pernah mengejek Sinta dengan cara yang sangat kejam, tak bisa lagi tenang setelah semua kejadian mengerikan yang menimpa teman-temannya. Suatu sore, Agus pulang dari sekolah seperti biasa, berjalan menuju halte bus. Namun, hari itu ada yang aneh. Saat Agus melewati jalan sepi, ia melihat sosok putih berdiri di ujung jalan. Sosok itu mengenakan seragam sekolah, namun wajahnya kosong, hanya ada bayangan gelap yang menutupi mata. Sosok itu dengan gerakan perlahan mulai bergerak ke arahnya. Agus merasa tubuhnya gemetar, seakan ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Langkahnya terhenti beberapa meter dari sosok tersebut. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Agus dengan tatapan kosong. Saat Agus terdiam dalam ketakutan, suara desiran angin tiba-tiba terdengar, dan sosok itu bergerak lebih cepat mendekatkan dirinya. Tiba-tiba, Agus merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh tengkuknya. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah berada tepat di belakangnya. Hanya dalam sekejap, Agus merasa tubuhnya terhempas ke jalan, dan ketika dia membuka mata, sebuah truk besar menabraknya tanpa ampun. Semua orang yang berada di sekitar tempat kejadian hanya bisa terkejut. Agus sudah tidak bernyawa. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti Ryan yang melompat dari lantai 3, Agus juga merasa ada sesuatu yang menariknya menuju kematian. Di hari yang sama, beberapa siswa lain mulai mengalami hal yang sama. Mereka merasa kesurupan, tubuh mereka tidak bisa dikendalikan, dan suara-suara aneh terdengar dari mulut mereka. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, dan tubuh mereka bergerak tanpa kendali. Beberapa siswa yang terlibat langsung dalam perundungan Sinta mulai gila. Salah satunya, Dika, mulai berbicara sendiri, menatap dinding dengan tatapan kosong. Hingga akhirnya, dia mengurung dirinya di dalam kamar mandi sekolah dan menggantung diri menggunakan tali yang ada di sana. Sementara itu, kabar tentang kejadian-kejadian ini mulai menyebar luas. Beberapa siswa mulai hilang tanpa jejak, tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Seolah Sinta sudah mengambilnya, satu persatu. Setiap hari, semakin banyak yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Sekolah yang dulu dianggap aman kini menjadi tempat terkutuk yang penuh dengan teror dan kematian. Semua siswa yang selamat mulai merencanakan sesuatu. Mereka memutuskan untuk melakukan pengajian dan doa akbar bersama, berharap agar jiwa-jiwa yang telah terenggut mendapatkan ketenangan dan agar mereka yang masih hidup bisa terbebas dari teror yang mengerikan ini. Setelah serangkaian kejadian mengerikan yang menimpa sekolah, ketakutan sudah menyelimuti seluruh siswa dan staf. Tidak ada yang merasa aman. Semuanya diliputi rasa cemas yang tak tertahankan. Namun, setelah banyak nyawa yang melayang dan banyak yang jatuh ke dalam keadaan gila atau hilang, para siswa yang selamat mulai merencanakan sebuah upaya untuk mengakhiri teror ini. Mereka ingin melawan dengan cara yang mereka tahu, doa. Pengajian dan doa akbar direncanakan yang melibatkan semua siswa yang masih ada, serta guru-guru yang selamat dari teror tersebut. Mereka berharap dengan berdoa bersama, roh Sinta yang terluka bisa menemukan kedamaian, dan sekolah yang telah menjadi tempat penuh kebencian ini bisa kembali tenang. Semua berkumpul di aula besar sekolah pada malam hari setelah semua pelajaran selesai. Meski udara malam itu terasa berat dan bau melati busuk kembali muncul, mereka tetap melangkah dengan harapan. Pengajian
dimulai dengan lantunan doa yang khusyuk, diikuti dengan zikir bersama. Semua siswa dan guru memanjatkan doa kepada Tuhan, berharap agar roh Sinta yang telah teraniaya bisa menemukan kedamaian. Suasana di dalam aula seakan hening, hanya terdengar suara lantunan doa. Namun, meskipun mereka semua bersatu dalam doa, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lama-kelamaan, suara doa mereka semakin terdengar serak, seakan ada yang menghalangi mereka untuk mengucapkan kata-kata. Beberapa siswa mulai merasa pusing, dan tiba-tiba lampu-lampu aula mulai berkedip. Angin kencang kembali berhembus, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu-lampu mulai padam satu persatu, meninggalkan aula dalam kegelapan. Tiba-tiba, di tengah-tengah kesunyian itu, terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah ada seseorang yang berjalan dengan langkah perlahan. Mereka menoleh ke arah sumber suara, dan di ujung aula tampak sosok wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan seragam putih yang compang-camping, seperti sosok yang mereka kenal, Sinta. Namun, wajah Sinta tampak sangat berbeda. Matanya kosong, hitam pekat, dan bibirnya tersenyum tipis, penuh kebencian. Semua orang terdiam, tidak bisa bergerak. Suasana semakin mencekam, dan Sinta mulai berjalan menuju mereka dengan langkah yang sangat lambat, namun penuh tekanan. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, dan setiap orang yang memandangnya merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan dada mereka. Di saat itulah, suara seseorang di aula terpecah. Tiba-tiba, Lintang, seorang siswa yang terlibat dalam perundungan terhadap Sinta, menjerit keras dan terjatuh ke lantai. Tubuhnya mulai bergetar hebat, matanya melotot, dan mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Ia mulai meronta-ronta, seakan kesurupan. Dalam kegelapan yang mencekam, suara teriakan Lintang semakin keras, hingga akhirnya ia pingsan, terkulai tak berdaya. Keheningan kembali meliputi aula. Semua yang masih bertahan berusaha melanjutkan doa, tetapi ketakutan mereka semakin memuncak. Di sudut ruangan, beberapa siswa mulai menangis, terhimpit ketakutan yang semakin mendalam. Sinta masih berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Teror ini belum berakhir, dan doa mereka sepertinya masih belum cukup untuk menenangkan arwah yang penuh amarah itu. Keesokan harinya, meskipun pengajian sudah dilakukan, teror yang menyelimuti sekolah justru semakin parah. Seolah-olah doa yang mereka lantunkan tidak cukup untuk menghentikan kebencian yang mengalir dari arwah Sinta. Malam itu, saat sekolah sepi, kejadian mengerikan terjadi lagi. Dika, yang selama ini mulai terlihat aneh dan berbicara sendiri, terbangun tengah malam. Ia merasakan sesuatu yang aneh merasuki tubuhnya. Tiba-tiba, ia terbangun dengan mata yang kosong, tubuhnya kaku, dan ia berjalan keluar dari kamarnya tanpa sadar. Ia berjalan melewati lorong-lorong gelap sekolah tanpa tahu tujuannya. Beberapa menit kemudian, langkah Dika berhenti di depan ruang kelas yang sudah lama kosong. Ketika pintu kelas terbuka, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Meja dan kursi di dalam kelas tersebut tampak terbalik, dan di sudut ruangan ada sosok yang berdiri tegak menghadapnya. Sosok itu mengenakan seragam sekolah yang kotor dan compang-camping, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dika merasa tubuhnya seperti membeku, dan ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. "Kamu ikut aku." Suara itu terdengar seperti Sinta, tetapi juga sangat asing. Penuh kebencian tubuh Dika bergetar hebat, dan ia mulai terjatuh ke lantai. Tak lama setelah itu, seluruh tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencekiknya. Saat ia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar.
Rasa takut dan teror yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, dan akhirnya ia pingsan di sana, tak berdaya. Keesokan paginya, Dika ditemukan tak sadarkan diri di dalam kelas tersebut. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya tampak kaku. Ia tidak bisa berbicara, dan ketika dokter memeriksa, tidak ada tanda-tanda fisik yang dapat menjelaskan kondisinya. Semua orang yang melihat Dika merasa takut. Matanya yang kosong dan ekspresinya yang terkejut memberikan gambaran bahwa ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pada hari yang sama, beberapa siswa lainnya juga mulai mengalami hal yang serupa. Beberapa dari mereka merasakan kesurupan, mulai berbicara dengan suara yang berbeda, dan bertindak seperti bukan diri mereka sendiri. Di tengah ketegangan itu, beberapa siswa yang merasa teror ini semakin tak tertahankan, memutuskan untuk tidak datang ke sekolah lagi. Namun, meskipun ada yang memilih kabur, tak ada yang benar-benar bisa lari dari teror ini. Teror dari arwah Sinta semakin intens, seperti bayangan gelap yang tidak bisa dihindari. Di luar sekolah, kabar tentang kejadian-kejadian horor ini mulai menyebar. Orang tua dari siswa yang terlibat mulai mengkhawatirkan keselamatan anak-anak mereka. Sekolah yang dulunya penuh dengan riang tawa kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi aura gelap yang sangat mencekam. Beberapa siswa yang sempat menghindar, seperti Nanda dan Rizky, akhirnya memilih untuk pindah sekolah, tetapi tetap saja mereka tidak merasa tenang. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, mereka selalu merasa ada sesuatu yang mengintai. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, sekelompok guru mulai berbicara tentang kemungkinan untuk menutup sekolah untuk sementara waktu. Namun, mereka tahu bahwa itu belum tentu bisa menghentikan teror yang sudah terlalu dalam merasuk ke dalam sekolah. Hari demi hari, suasana di sekolah semakin mencekam. Siswa-siswa yang masih bertahan mulai merasakan kehadiran Sinta di mana-mana. Beberapa siswa yang merasa tidak tahan dengan teror ini memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Tetapi ada satu hal yang semakin aneh. Beberapa dari mereka yang kabur ternyata hilang begitu saja tanpa jejak. Cinta, salah satu teman dari Lintang, adalah salah satu yang mulai merasakan dampak teror ini lebih dalam. Sejak kejadian kesurupan Lintang, ia merasa ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ketika ia berjalan sendirian menuju ruang kelas, seringkali ia merasa ada langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasanya seperti ada sesuatu yang selalu menempel di dekatnya. Suatu hari, Cinta memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia merasa sangat terganggu dengan kejadian-kejadian aneh yang terus-menerus terjadi. Namun, pada saat ia berjalan menuju gerbang sekolah, ia merasa ada yang aneh. Sosok seorang siswa yang mengenakan seragam sekolah berdiri di ujung jalan. Wajahnya tertutup rambut panjang yang lusuh dan tubuhnya tampak lemah, seperti baru bangkit dari kubur. Cinta merasa sangat takut, namun entah mengapa ia merasa dipaksa untuk mendekati sosok itu. Ketika Cinta mendekat, sosok itu berbalik dan Cinta melihat wajah yang dikenalnya. Sinta, wajahnya penuh luka dan senyuman yang dulu pernah menghiasi wajahnya kini berubah menjadi senyuman menyeramkan yang penuh kebencian. Kau tidak bisa melarikan diri. Suara Sinta terdengar sangat jelas, seperti bisikan yang merasuk ke dalam telinganya. Cinta terdiam, tubuhnya kaku, dan ia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang menahan langkahnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke sosok itu, tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika mereka hampir bersentuhan, Cinta terjatuh ke tanah dan semuanya menjadi gelap.
Pagi hari berikutnya, Cinta ditemukan di luar sekolah, tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya terlihat seperti sudah lama mati dan ekspresinya sangat mengerikan. Matanya terbuka lebar dan bibirnya terkatup rapat. Tidak ada luka fisik pada tubuhnya, namun ada yang berbeda. Di sekitar tubuhnya terdapat jejak kaki yang mengarah ke tempat yang tidak ada. Seolah-olah Cinta dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak tampak. Berita tentang hilangnya Cinta menyebar dengan cepat. Orang tua dan teman-temannya sangat khawatir, namun polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Semua orang semakin ketakutan. Mereka mulai merasa bahwa tidak ada tempat yang aman lagi. Teror ini bukan hanya menghantui mereka secara fisik, tetapi juga mulai mengambil nyawa mereka satu persatu. Guru-guru mulai mengusulkan agar sekolah ditutup sementara, namun mereka tahu itu tidak akan cukup untuk menghentikan apa yang sudah terjadi. Mereka hanya bisa berharap bahwa akan ada yang bisa menghentikan arwah Sinta yang telah terperangkap dalam kebencian dan dendamnya. Hari-hari berlalu dan atmosfer di sekolah semakin berat. Tak hanya siswa, bahkan para guru pun mulai merasa takut datang ke sekolah. Beberapa dari mereka mulai merasakan ada yang aneh setiap kali melewati koridor atau ruang kelas yang kosong. Meskipun sudah ada pengajian dan doa bersama, tak ada yang bisa menghentikan teror yang semakin meningkat. Pada suatu pagi yang dingin, giliran Rizky yang merasakan teror paling mengerikan. Rizky adalah salah satu siswa yang dulu sering ikut-ikutan membuli Sinta. Meski ia tidak terlalu berperan besar, namun ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya sejak hari pertama setelah pengajian. Saat ia menuju kelas, ia melihat bayangan seorang siswa berjalan cepat di depannya. Namun, saat ia menatap lebih dekat, bayangan itu hilang. Pagi itu, Rizky merasa tubuhnya lemas dan pikirannya penuh dengan kecemasan. Ketika ia memasuki ruang kelas, suasana tampak gelap, seolah-olah ada yang menutupi cahaya matahari yang masuk. Lampu kelas tiba-tiba mati, dan AC yang biasanya berfungsi dengan baik tiba-tiba menyala dengan suara menderu keras, seakan mendengung tanpa henti. Rizky merasa tubuhnya semakin berat. Begitu ia duduk di bangku, ia merasakan udara dingin menyelusup ke tubuhnya, dan suara langkah kaki terdengar jelas di telinganya. Ketika ia menoleh, sosok yang dikenalnya muncul di pintu kelas. Sosok itu berdiri dengan wajah tertutup rambut panjang, mengenakan seragam yang kusut dan kotor. Itu adalah Sinta, namun wajahnya sangat pucat dan penuh kebencian. Rizky merasa seolah-olah jantungnya terhenti sejenak. "Sinta, kau kenapa?" Rizky berusaha berkata, namun suara yang keluar terdengar serak dan gemetar. Sinta tersenyum dengan senyum yang sangat mengerikan, senyum yang tidak manusiawi. "Kamu tidak akan pernah lepas." Suaranya terdengar seperti berbisik, namun menggetarkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, kursi di depan Rizky terbalik dan meja-meja di kelas mulai bergerak tanpa ada yang menyentuhnya. Tanpa bisa mengontrol tubuhnya, Rizky berdiri dan berlari keluar kelas, berusaha melarikan diri dari ruangan yang semakin terasa sesak. Namun, saat ia berlari ke arah tangga, ia melihat sesuatu yang lebih buruk lagi. Beberapa siswa yang dulu ikut mengganggu Sinta terlihat tergeletak di lantai dengan ekspresi yang penuh ketakutan. Mereka terjatuh begitu saja tanpa bisa bergerak. Beberapa siswa bahkan sudah terjatuh dari lantai 3. Rizky berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kegilaan yang terjadi di sekitarnya. Rizky merasa sangat takut dan hampir tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia berlari keluar menuju halaman sekolah, namun tiba-tiba tubuhnya terasa terjatuh. Ia merasa seperti ada tangan yang menariknya, dan seketika pandangannya menjadi gelap.
Sebelum ia pingsan, satu kalimat yang terdengar jelas di telinganya. "Kamu akan ikut mereka." Ketika Rizky terbangun, ia berada di rumah sakit, terbaring lemas. Teman-temannya yang dulu terlibat dalam perundungan Sinta, semuanya dalam keadaan koma atau hilang tanpa kabar. Seolah-olah mereka menghilang satu persatu dan hanya meninggalkan kisah mengerikan yang tidak bisa diungkapkan. Sekolah akhirnya tutup untuk sementara waktu. Namun, meskipun tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, ketakutan itu tetap menghantui. Semua yang terlibat merasa terperangkap dalam teror Sinta yang belum selesai. Semua orang tahu bahwa kematian dan kesedihan yang ditinggalkan Sinta tidak akan pernah bisa dihapuskan begitu saja. Setelah beberapa minggu teror yang tak kunjung reda, para siswa yang selamat dan orang tua mereka mulai merasa semakin terdesak. Banyak yang menyarankan untuk menutup sekolah selamanya. Namun beberapa orang masih berharap agar sekolah itu bisa kembali normal. Para guru pun bingung karena setiap hari ada kejadian aneh yang mereka alami. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan doa besar, doa akbar yang melibatkan seluruh warga sekolah. Pada malam itu, di halaman sekolah yang gelap, berbagai alat penerangan mulai dipasang. Siswa-siswa yang tersisa, orang tua, dan guru berkumpul dengan hati yang penuh ketakutan. Mereka semua tahu bahwa doa ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa menghentikan teror yang sudah memakan banyak korban. Ketika doa dimulai, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan lampu-lampu yang terpasang berkelap-kelip seakan merespons gelombang energi mistis yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara berdesir terdengar dari dalam gedung sekolah, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Beberapa siswa mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Wajah mereka pucat dan beberapa dari mereka mulai gemetar ketakutan. Di tengah-tengah doa yang sedang berlangsung, suara langkah kaki berat terdengar dari balik pintu sekolah. Siswa-siswa yang hadir semakin takut dan tidak bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba, sosok itu muncul. Sinta, dengan wajah penuh luka, matanya yang terbuka lebar, dan tubuhnya yang tampak hancur. Senyum menakutkan yang dulu ia kenakan kini kembali muncul. Dengan perlahan, ia melangkah maju, mendekati kerumunan yang sedang berdoa. Namun, ada yang berbeda malam itu. Begitu Sinta mulai melangkah lebih dekat, suasana menjadi sangat tegang. Setiap orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa siswa yang sebelumnya terlibat langsung dalam perundungan merasakan tubuh mereka tidak bisa bergerak. Mereka seolah-olah dibekukan oleh energi jahat yang berasal dari arwah Sinta. Ketika doa semakin intens, suara-suara bisikan mulai terdengar. "Kalian tidak bisa menebus dosamu." Suara itu berasal dari arah Sinta. Para orang tua dan guru yang hadir mencoba untuk tetap fokus pada doa mereka, berharap ini bisa mengusir arwah yang gelap ini. Namun, di luar dugaan, tiba-tiba lampu-lampu di sekeliling mereka semua padam dan suasana menjadi gelap gulita. Semua yang hadir merasa panik. Dalam kegelapan itu, terdengar suara jeritan yang mengerikan. Semua yang mendengar jeritan itu merinding ketakutan. Jeritan tersebut semakin lama semakin keras dan beberapa orang mulai terjatuh ke tanah, pingsan atau bahkan teriak ketakutan. Dengan penuh keberanian, seorang guru tertua yang masih ada, Pak Joko, terus membaca doa dengan suara yang semakin keras. Ia mengangkat tangannya ke udara, berusaha untuk mengusir Sinta. Ketika doa mencapai puncaknya, terdengar suara menggelegar yang sangat keras, seperti gemuruh petir. Sosok Sinta yang ada di depan mereka berbalik
dan mulai menghilang dengan sangat cepat, seperti tersapu angin. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, suasana tiba-tiba kembali tenang. Lampu-lampu menyala kembali dan udara terasa lebih ringan. Namun, mereka semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun arwah Sinta tidak muncul lagi, rasa takut yang mendalam tetap tersisa di dalam hati mereka. Keesokan harinya, pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup sekolah tersebut selama beberapa bulan, sementara proses penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Namun, kisah tentang Sinta, siswa yang dibuli hingga bunuh diri, dan kemudian kembali untuk menuntut balas, tetap menghantui para saksi yang selamat. Beberapa dari mereka memilih untuk pindah sekolah. Beberapa lainnya memilih untuk tinggal dan berusaha melupakan kejadian itu.